pagi anak-anak, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Yon. Jadi di sini kita akan belajar berdasarkan dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengidentifikasi teks cerpen, pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk menyimpulkan unsur-unsur pembangun dalam sebuah teks cerpen, baik secara tertulis maupun secara lisan. Baiklah, kita masuk saja dalam pembelajaran kita. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam materi, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dan didengar. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Selesai. Baik. Jangan lupa ya, presensi di link yang sudah Ibu berikan itu diisi supaya nanti Ibu tahu siapa-siapa aja nih tadi yang sudah belajar sama Ibu ya. Baik, kita sudah berdoa, kita sudah mengisi absen. Nah, saatnya kita akan melakukan absensi. Sekarang Ibu mau tanya nih, pernah nggak sih kalian membaca teks cerpen? Pernah. Kalau pernah di mana? Ya, bisa di koran, bisa di majalah, maupun di tempat-tempat lain ya. Kemudian apakah kalian sudah tahu unsur pembangun cerita pendek tersebut? Oh, ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nah, kalau yang belum, mari kita sama-sama belajar ya. Jadi, pada hari ini kita akan belajar menyimpulkan unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang kalian baca atau kalian dengar. Jadi untuk skenario pembelajaran kita kali ini ya, ada dua. Yang pertama adalah pembelajaran, yang kedua adalah penilaian. Untuk pembelajarannya, yang langkah pertama, skenario pertama, kita akan mencermati teks yang sudah diberikan nanti, kemudian berdiskusi, kita sama-sama berdiskusi, kemudian kita akan melakukan presentasi. Setelah pembelajaran selesai, Ibu akan mengambil penilaian. Untuk sikap, Ibu akan menilai kalian dari awal pembelajaran sampai akhir. Sedangkan untuk keterampilan, nanti setelah kalian menyimpulkan ya unsur pembangun dari karya sastra tersebut, nanti Ibu akan menilai di bagian situ. Kemudian tadi sudah Ibu share ya nama-namanya, nama-nama kelompoknya. Nah, silakan kalian bergabung ya dengan kelompok kalian dan baca cerpen yang sudah Ibu bagikan. Nanti Ibu akan bantu dengan membaca secara lisan ya. Kalian silakan menyimak. Ibu akan bacakan. Cerpen berjudul Nalea. Tidurlah Nalea, esok kita abadi. Gadis itu memuncak, bibirnya membiru karena dingin. Hujan belum juga reda sejak sore tadi. Jalanan basah dan sebagainya menampakkan genangan pekat seperti menandakan begitu kelamnya kehidupan kota ini. Ini pakai jaket, kata ayahnya. Lelaki itu menyentuh kening Nalea dan memang terasa hangat, sepertinya kamu masuk angin. Mereka sedang berteduh di etalase toko. Kemilau basah lampu-lampu jalan, papan reklame, juga sorot mobil dan motor, semua adalah cahaya yang menyelingi udara dingin di sekujur kota. Nalea masih berbaring di pangkuan lelaki itu. Ia berkeringat, membuat helai rambutnya menempel di kening. Napasnya berat dan matanya setengah terpejam. Lelaki itu tak bisa membayangkan perasaan anak gadisnya setelah segala kejadian yang mereka alami. Kios sederhana mereka diangkut petugas penertiban siang tadi. Siang itu Nalea sedang duduk di pinggiran taman kota. Seperti biasa, ia berkumpul dengan bocah sebayanya yang berpakaian lusuh. Adakah yang lebih menyenangkan melihat beberapa anak tertawa riang yang bahkan giginya belum lengkap, tapi tetap bisa merasa bahagia meskipun kehidupan ini sesungguhnya teramat keras. Namun, begitulah kebahagiaan mereka mendadak berhenti ketika mendengar suara keributan tak jauh di arah belakang. Tampak beberapa petugas berseragam turun dari mobil. Rupanya, hari itu ada penertiban preman, pengamen, dan pedagang asongan. Weh, ada satpol. Nalea segera teringat kios ayahnya yang berjarak sekitar 200 meter dari situ. Ia pun langsung berlari, menyeberang jalan, mengejutkan beberapa pengendara mobil yang langsung membunyikan klakson berkali-kali. Nalea terus berlari, ia melewati pedagang soto, pejalan kaki, tukang becak, tukang ojek yang sedang sibuk dengan gadget dan orang-orang lain yang tak ada hubungannya dengan cerita ini. Namun, ada dua orang petugas yang terus mengejarnya.
Gadis itu pun sampai di sebuah kios kecil. Ia membuka pintu samping kios, membangunkan seorang lelaki yang tengah tidur berbalut sarung. Ayah, aku dikejar satpol. Hah? Dalam keadaan setengah sadar, lelaki itu lantas meminta Nalia masuk. Namun, hanya berselang beberapa detik sampai dua petugas itu menemukannya. Oh, jadi kalian tinggalnya di sini, salah seorang petugas berkata. Lalu mengambil HT. Mobil ke sini, 200 meter arah barat. Ada kios yang harus diangkut. Dalam keadaan masih tampak pusing, ayah Nalia mengajak anaknya segera membereskan beberapa barang seperti bantalan baju, radio, dan tas. Mereka harus buru-buru pergi jika tidak ingin dibawa ke panti sosial. Loh, hei, mau kemana? Lelaki itu menggendong Nalia dan segera menyelinap di pagar. Maka keduanya pergi, sambil sesekali menoleh pada petugas yang sibuk merobohkan kios-kios semi permanen itu. Sumber YouTube. Baik, itu tadi pembacaan cerpen yang berjudul Nalia. Sekarang kita masuk dalam ruang diskusi ya. Silakan kalian dalam kelompok mendiskusikan unsur apa saja sih yang membangun cerita pendek dengan memberikan bukti yang mendukung. Silakan kalian baca nanti LKPD, lembar kerja peserta didik yang Ibu berikan. Kalian bisa mendapatkan materi-materi dari berbagai sumber. Kalian bisa lihat di internet atau bisa lihat di buku paket yang sudah ada di rumah kalian masing-masing ya. Untuk LKPD-nya sendiri yang sudah Ibu berikan, di situ ada petunjuk ya. Yang pertama, baca kembali teks cerpen yang berjudul Nalia, lalu berikan kesimpulan unsur pembangunnya apa saja, kemudian berikan bukti pendukungnya. Nah, di sini Ibu ada 5 paparan unsur pembangun cerpen. Yang pertama ada tema, latar, alur, penokohan, dan amanat. Silakan kalian temukan sendiri temanya apa, latarnya di mana, alurnya bagaimana, penokohannya siapa saja, dan amanatnya apa. Diberikan juga dengan bukti. Buktinya itu berupa kalimat yang terdapat dalam cerpen tersebut ya. Baik, silakan kalian berdiskusi. Ibu berikan waktu sekitar 20 menit. Baik, presentasi akan segera dilaksanakan ya. Jadi Ibu harap kalian semua sudah melaksanakan diskusi dengan kelompok. Nah, silakan kalian mengambil salah satu perwakilan untuk melakukan presentasi. Nanti yang lainnya bertugas untuk menjawab pertanyaan ya. Dan yang kelompok lain akan memberikan tanggapan terkait presentasi yang dilakukan oleh temannya. Saya persilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, itu tadi rangkaian presentasi kita semua. Jadi semuanya sudah memberikan jawaban yang sangat baik dan semuanya sudah benar. Jadi siapa yang mau memberikan kesimpulan nih, boleh, silakan. Ya, jadi kesimpulannya di sini adalah data-data yang menggambarkan karakteristik. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam teks cerpen itu terdapat 5 unsur yang membangun dalam sebuah cerita pendek ya. Ya, itu tadi rangkaian pembelajaran kita kali ini ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi dalam diskusi dan presentasi serta memberikan tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan ya. Untuk itu kita refleksi dulu ya. Jadi pembelajaran kita kali ini itu berkaitan dengan unsur pembangun karya sastra. Jika kalian memiliki masukan buat Ibu untuk pembelajaran selanjutnya, mungkin kalian mau menggunakan apa, Ibu akan menerima semua saran dari kalian ya. Tentunya untuk kebaikan pembelajaran kita. Apakah dilihat dari materi Ibu, atau cara mengajar Ibu, atau media yang Ibu gunakan, atau teknik mengajar Ibu, kalian boleh berikan masukan dan saran buat Ibu ya. Baik, terima kasih buat semua sarannya. Jadi untuk tugasnya kalian bisa silakan baca teks cerpen pada halaman 257, kemudian tuliskan unsur pembangun dan berikan bukti sesuai dengan teks cerpen tersebut. Ya, ini kurang lebih sama ya dengan tugas yang pernah kita lakukan bersama kelompok tadi. Untuk materi selanjutnya kita akan menelaah struktur teks cerita pendek. Jadi jangan sampai kalian lupa ya. Jadi kalian boleh di rumah silakan baca-baca kembali materi-materi yang sudah Ibu berikan tadi, diulang kembali dan jangan lupa untuk giat belajar dan selalu berdoa ya. Baik, ini pembahasan Ibu terkait dengan materi unsur-unsur pembangun karya sastra. Baik anak-anak, itu tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu
Ibu harap kalian dapat memahami semua materi yang telah Ibu berikan. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah dan selalu mengulang materi-materi yang telah dipelajari. Selalu berdoa dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Dadah!